Ketika saya mengamati debat Katolik Protestan yang saling membidatkan, maka di situ saya tahu ternyata saat ini sudah terjadi yang namanya teokrasi modern. Apa yang saya maksud dengan teokrasi modern? Teokrasi modern adalah pemerintahan yang tampaknya mengikuti pemerintahan pada masa perjanjian lama. Pada masa itu adalah kita tahu bahwa di dalam kerajaan Israel ada pemerintahan teokrasi dan semua tindakan langsung merupakan tindakan Allah. Dan kemudian kita juga melihat itulah yang dipakai menjadi dasar bagi tindakan gereja pada masa kini. Jika kita melihat misalkan saja ketika Patris Allegro membidat-bidatkan Protestan, maka dia menggunakan tafsiran dengan kacamata Katolik. Seakan-akan Katolik sebagai agama global, ya, yang dia sebut kemudian gereja global, itu menjadi gereja yang paling benar. Kalau kemudian menjadi agama global, menjadi agama yang mendasari sebuah negara, ya, maka berarti itu adalah agama global, dan setiap aliran yang tidak sesuai dengan agama global itu, maka dia sebut bidat. Jadi tidak heran kalau Patris Allegro membidatkan semua tanpa peduli siapapun mereka, asalkan berbeda dengan ajaran dia pegang atau tradisi yang dia pegang, maka dia katakan adalah sesat atau bidat, karena dia berpikir tentang gereja negara, agama global, atau mungkin dalam bahasa dia yang saya belum paham juga, gereja global begitu, yang mungkin dia masih memimpikan yang namanya negara global. Kemudian kita juga melihat itu terjadi dalam Protestan. Serangan antar denominasi gereja Protestan yang saling membidatkan, itu semuanya terlihat bahwa mereka masih memegang teokrasi perjanjian lama. Jadi segala sesuatu yang menyimpang dari ajaran yang ditetapkan oleh konstitusi atau undang-undang dari pemerintahan Israel, dan kemudian sini kembali kepada pemerintahan gereja mereka, maka mereka sebut bidat. Jadi tidak heran YouTube kita penuh saling membidat-bidatkan, dan mereka masih pakai kacamata adalah teokrasi, ya, masa lampau, dan mereka bawa kepada pemerintahan pada masa kini. Padahal pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan demokrasi. Pemerintahan Indonesia adalah menerima semua negara, semua agama maksud saya. Jadi semua agama-agama itu, Protestan, Katolik, dan agama-agama lain memiliki kedudukan hukum yang sama. Bagaimana mereka bisa saling membidatkan? Jadi jelas sekali mereka masih terkungkung dengan pemahaman masa lampau, yaitu bagaimana mereka melihat Israel sebagai pemerintahan yang teokrasi. Jadi mereka juga ingin membawa pemerintahan teokrasi itu menjadi pemerintahan gereja pada masa kini. Di segala macam hal yang melanggar doktrin gereja yang dia pegang, maka dianggap bidat. Dan kemudian yang lebih repotnya lagi, kadang-kadang juga dianggap setan gitu. Yang susah sekali gitu, padahal sama-sama satu bangsa, satu negara, kemudian saling setan mensetankan gitu, atau saling bidat membidatkan gitu. Ya memang awalnya sih mereka bicara itu kan dalam denominasi mereka untuk menjaga keutuhan dari gereja mereka. Tapi kan kita juga tahu sekarang ini di Indonesia kan gereja atau agama di tempat yang subur untuk bisa mendapatkan umat, untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi ya kalau sudah bicara tentang penghasilan dan kehilangan penghasilan, nah ini kan menjadi masalah. Berarti orientasi beragamanya adalah tidak tepat. Menurut saya untuk mereka-mereka yang saling membidatkan, pertanyaannya adalah apakah mereka memiliki orientasi beragama itu untuk memuliakan agama, atau sekadar untuk memperbesar denominasinya, untuk sekadar membesar gerejanya, sehingga dengan demikian memperbesar pendapatannya. Dan kalau demikian, wah ini menjadi sesuatu yang lucu. Kalau Yesus itu mati untuk domba-dombanya, bukan domba mati untuk Yesus. Jadi kalau kita melihat domba-domba yang terhilang itu dicari oleh Yesus, dan Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan domba-domba yang terhilang.
Tapi pertempuran tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini bukannya mengorbankan umat? Kenapa mereka tidak mengajar umatnya dengan baik-baik, kemudian membuat umat mereka tidak mengerti bagaimana hidup dalam negara Indonesia, negara Pancasila, dan hidup benar sebagai warga gereja. Jadi menurut saya, teokrasi modern tidak layak dibawa-bawa dalam pemerintahan Indonesia saat ini. Jadi para pemimpin gereja, baik Protestan maupun Katolik, yang berusaha untuk kembali memimpikan gereja global ataupun agama global, ya mesti hati-hati, jangan sampai memaksakan untuk menyeragamkan segala sesuatu. Dan juga jangan merasa diri paling benar, paling murni. Kadang-kadang saya mendengar ada pendeta berani mengatakan, wah, khotbah saya adalah paling benar, paling murni. Murninya dari mana? Kemudian sesuai dengan Alkitab, validasinya dari mana? Dan kalau memang Anda meyakini itu, ya dipegang aja, nggak usah harus diyakin-yakinkan. Kalau memang kebenaran, ya kebenaran katanya bisa membela diri. Tapi kenapa harus dipaksa-paksa? Ya, saya berharap Protestan dan Katolik mesti waspada. Untuk apa saling bidat-membidatkan? Lebih baik saling bekerja sama, dialog damai, dialog yang tidak saling menyalahkan.